Para ibu, bapak, saudari-saudara sekalian, tadi sudah ada salam keagamaan, sekarang salam Pancasila. Sebetulnya saya berharap Kang Sobari tadi lupa berhenti, sehingga saya tinggal mendengarkan dan menarik kesimpulan-kesimpulan untuk diri saya sendiri. Saya ingin tidak memberikan kuliah kebangsaan, pasti saya tidak mampu, tetapi ingin berbagi pengalaman bagaimana saya dengan teman-teman mencoba mendampingi umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta khususnya, dan bisa menular juga ke seluruh Indonesia mengenai hidup sebagai warga negara. Ada 3 kata yang muncul dari pertama Pak Kiai Nasaruddin tentang persatuan, dari Mas Ari tentang cinta tanah air, dari Pak Soekardi mengenai Pancasila. Saya akan menyampaikan gagasan-gagasan saya berdasarkan 3 kata kunci itu. Tetapi kalau tidak mengikuti Pak Sobari juga kurang, maka saya juga akan mendongeng. Boleh Pak Sobari ya? Mengenai yang namanya bersatu yang dibicarakan oleh Pak Kiai tadi. Dongengnya begini. Satu hari ada seorang kota yang pergi ke desa. Nah, ketika pergi ke desa, ke kampung, dia melihat seorang gembala. Orang kota tidak pernah melihat kambing. Maka ketika ke desa, dia melihat kambing-kambing yang digembalakan itu sangat menarik. Dia tertarik, kemudian datang kepada si gembala. Dan dia berkata begini, "Kawan, kambing-kambing dombamu ini bagus-bagus sekali. Boleh saya bertanya mengenai kambing-kambing dombamu itu?" "Oh, silahkan," dengan senang hati. "Kawan, domba-dombamu itu gemuk-gemuk. Berapa banyak rumput kau berikan kepada domba-domba itu setiap hari?" Gembalanya bertanya balik, "Yang mana? Yang hitam atau yang putih?" Karena dombanya itu berwarna 2. "Yang putih." "Oh, yang putih itu setiap hari saya beri rumput 1 keranjang. Nah, yang hitam?" "Yang hitam saya beri rumput 1/2 keranjang kali 2, katanya. Orang kota itu sudah mulai bertanya-tanya, ini kok jawabannya rada aneh. Dia teruskan, "Kawan, domba-dombamu itu bulunya bagus-bagus sekali, bersih. Setiap berapa lama domba-domba Anda ini Anda cukur?" Tanya lagi, "Yang mana? Yang putih atau yang hitam?" "Yang putih." "Oh, yang putih ini saya cukur setiap 6 bulan sekali," katanya. "Yang hitam?" "Yang hitam saya cukur setiap 1/2 tahun sekali," katanya. Tambah bingung lagi. Tapi dia masih bertanya lagi, "Kawan, kambing domba Anda ini sehat-sehat sekali. Setiap berapa kali dalam seminggu Anda membawa domba-domba Anda ini ke padang rumput di bawah matahari?" Tanya lagi, "Yang mana? Yang putih atau yang hitam?" "Yang putih." "Oh, yang putih itu saya bawa ke padang rumput setiap 7 hari sekali." "Yang hitam?" "Yang hitam saya bawa setiap seminggu sekali," katanya. Dia mulai pikir kenteri. Tapi dia masih bertanya, "Kawan, Anda selalu menjawab dengan cara seperti itu. Sebetulnya domba ini milik siapa?" Tanya lagi, "Yang mana? Yang putih atau yang hitam?" "Yang putih."
Oh lah, yang putih ini milik saya. Yang hitam? Yang hitam kepunyaan saya. Dongengnya bisa dilanjutkan sendiri. Yang menarik bagi saya adalah kalimat di bawah tulisan dongeng itu. Sangat menarik. Manusia itu memisah-misahkan. Allah itu mempersatukan. Oleh karena itu, manusia beriman, manusia yang percaya kepada Allah, mestinya hidupnya semakin berwatak ilahi. Dan ketika berwatak ilahi, pasti dia akan mencari jalan untuk membangun persatuan. Tetapi, kalau hanya manusia beragama, belum tentu. Karena agama itu kita semua tahu bisa dijadikan alat politik, alat macam-macam. Bisa diperalat. Itu yang pertama. Saya melanjutkan hanya dengan dongeng yang diceritakan oleh Pak Kiai tadi. Yang kedua adalah cinta tanah air. Saya selalu berusaha untuk meyakinkan umat Katolik yang saya layani bahwa umat Katolik di Indonesia ini mempunyai warisan yang sangat besar dan sangat berharga, yang namanya rasa cinta tanah air. Ada beberapa data sejarah yang bisa dikumpulkan untuk itu. Yang pertama, saya kutip tulisan dari tahun 1922. Belum Sumpah Pemuda. Seorang misionaris Belanda namanya Van Lith, tinggalnya di Jawa Tengah, di Muntilan, itu menulis kata-kata seperti ini. Setiap orang tahu, kami, para misionaris, ingin bertindak sebagai penengah. Tetapi setiap orang tahu juga bahwa seandainya terjadi suatu perpecahan, meskipun hal itu tidak kami harapkan, sedangkan kami terpaksa memilih, kami akan berdiri di pihak golongan pribumi. Belum ada Indonesia, jadi kata pribumi masih boleh digunakan. Van Lith, orang Belanda. Dikatakan di dalam banyak buku, orang Belanda yang berhati Jawa. Dia belajar bahasa Jawa di keraton, melihat wayang dan sebagainya. Lain dengan orang Jawa yang berhati Belanda. Tidak sedikit orang Jawa yang berhati Belanda. Van Lith mengatakan itu. Salah seorang murid dari Van Lith adalah Soegija Pranoto. Nama itu terkenal, pahlawan nasional, nama jalan. Kalau pernah melihat salah satu acara televisi yang berjudul Melawan Lupa, pernah ditunjukkan Soegija Pranoto itu dengan berbagai macam peristiwa yang dialaminya. Yang pertama, ia sedang menulis. Dijelaskan dia menulis surat kepada Paus di Roma, mendesak supaya Vatikan secepatnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Surat itu ditulis waktu itu Vatikan masih mempunyai peranan yang sangat besar untuk negara-negara Eropa, Amerika dan sebagainya. Dan hasilnya adalah pada tanggal 6 Juli tahun 1947 Vatikan sudah mempunyai perwakilan di Indonesia sampai sekarang. Dan dengan demikian jelas bahwa Vatikan termasuk bukan nomor satu tetapi termasuk negara kecil sekali yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, warisan sejarah. Kemudian Soegija Pranoto juga ditunjukkan dia sedang naik delman. Delman ditarik oleh kuda, berhenti persis di depan gereja Bintaran tahun 46. Kenapa?
Waktu itu ibu kota Indonesia pindah dari Jakarta ke Jogja karena perang. Soegija Pranoto sebagai seorang pemimpin gereja Katolik pada waktu itu, satu-satunya orang asli, memindahkan keuskupannya dari Semarang ke Jogja supaya gereja jelas mendukung perjuangan Republik Indonesia. Masih beberapa contoh lain lagi, ini juga berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu dilaksanakan sebagai akhir dari sidang Kongres Pemuda yang kedua. Sidangnya 3 kali, Sabtu sore tanggal 27 Oktober, Minggu pagi dan Minggu sore. Sumpah Pemuda itu Minggu sore. Sidang yang pertama itu 27 Oktober, hari Sabtu. Di mana sidang itu dilaksanakan? Jawabannya di Gedung Pemuda Katolik Batavia. Maka kalau pergi ke katedral, gereja katedral sekarang, itu ada Plaza Sumpah Pemuda. Karena dokumen-dokumen atau peninggalan-peninggalan dari sidang pertama Sumpah Pemuda masih bisa dilihat di museum katedral itu. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan umat Katolik yang saya layani, ini loh warisan kita, warisan dari para perintis gereja Katolik di Indonesia, yaitu rasa cinta tanah air. Oleh karena itu berbagai macam hal kita gunakan, kita usahakan untuk menunjukkan, mengajak cinta tanah air itu. Ini kebetulan saya membawa tesbih. Pak Kiai tadi juga membawa tesbih. Warnanya merah putih. Karena apa? Karena orang Katolik itu suka sekali berdoa tesbih ini, berdoa rosario. Nah biasanya warnanya itu entah putih, entah hitam, entah apa. Di Keuskupan Agung Jakarta tesbihnya warnanya merah putih. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada umat Katolik. Sekurang-kurangnya kalau mereka berdoa, mereka tidak berdoa untuk ujub mereka sendiri-sendiri, tetapi ingat, berdoa untuk tanah air. Nah pertanyaannya adalah, untuk mengungkapkan dan merawat, mengembangkan rasa cinta tanah air, itu caranya bagaimana? Ada 2 yang kami terus sampaikan kepada umat Katolik. Lalu sesudah ini saya selesai, lalu Kang Sobari nanti bisa dongeng lagi. Yang pertama adalah keyakinan bahwa merawat ingatan bersama itu adalah jalan untuk menunjukkan rasa cinta tanah air. Ketika suatu bangsa atau suatu komunitas lupa akan sejarah, dalam waktu dekat identitasnya akan hilang. Maka merawat ingatan bersama menjadi sangat penting. Dan kembali lagi saya bercerita, sharing, berbagi gagasan mengenai gereja Katolik Indonesia. Gereja Katolik Indonesia itu mempunyai doa syukur untuk tanah air. Hanya gereja Katolik Indonesia yang punya. Filipina tidak punya, Italia tidak punya, negara Eropa apapun tidak punya. Tetapi gereja Katolik Indonesia mempunyai doa syukur untuk tanah air. Ini salah satu jalan untuk merawat ingatan bersama. Doanya itu saya bacakan, ini bukan... menurut saya sangat penting untuk sharing. Ditulis begini, sepanjang sejarah Engkau mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Sejarah, ingatan bersama. Berkat jasa begitu banyak pahlawan, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kebangkitan Nasional tahun 1908. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan.
Sumpah Pemuda. Dan atas Pancasila, dasar kemerdekaan kami. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dasar negara Pancasila. Merawat ingatan bersama. 3 peristiwa yang menurut keyakinan saya pribadi, silahkan membetulkan kalau saya salah, itu adalah tonggak-tonggak sejarah yang sangat menentukan di dalam perjalanan negara kita ini. Itu diingat terus. Kebangsaan, rasa nasionalisme, Sumpah Pemuda, satu bahasa, dan Pancasila. Merawat ingatan bersama. Dan yang kemudian yang kedua, cara untuk mengungkapkan rasa cinta tanah air adalah mengamalkan Pancasila. Sejak tahun 2016, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta mempunyai semboyan amalkan Pancasila. Setiap tahun sila-sila itu didalami, ideologi itu diterjemahkan menjadi gagasan-gagasan kecil. Gagasan kecil itu dijadikan gerakan, harapannya kalau gerakan itu diulang-ulang terus menjadi habitus, menjadi cara berpikir, menjadi cara bertindak. Jadi misalnya ketika sila pertama ketuhanan yang Maha Esa didalami, umat Katolik diajak untuk menyadari bahwa Allah, faham tentang Allah, pengalaman akan Allah itu menentukan perilaku watak orang beriman. Saya biasa menjelaskannya begini tentang faham Allah itu. Seorang anak kecil ingin makan permen. Dia tahu ibunya mempunyai banyak permen, tetapi dia juga tahu kalau dia minta ibunya pasti tidak akan dikasih. Maka diam-diam dia mengambil permen tanpa memberitahu ibunya. Dikiranya ibunya tidak melihat, ternyata melihat. Maka anak itu dipanggil oleh ibunya, "Dek, kamu tahu apa tidak? Ketika adik mengambil permen tanpa memberitahu ibu, Tuhan Allah ada di situ. Tuhan Allah ada di situ." Anak kecil itu menjawab, "Tahu ibu." Terus apa yang dikatakan Tuhan Allah kepadamu? "Oh, Tuhan menyuruh saya mengambil 2," katanya. Ada 2 paham yang berbeda tentang Allah. Yang dimiliki oleh ibu itu Allah menakut-nakuti. Menjadi hantu yang menghukum, yang keras dan sebagainya. Sementara anak kecil itu mempunyai faham dan pengalaman akan Allah yang sangat berbeda. Allah itu maha baik, Allah itu maha rahim, dan sebagainya. Dan begitu seterusnya, sampai sekarang ini kami Keuskupan Jakarta sampai sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin dan sebagainya, semboyannya adalah kita berhikmat, bangsa bermartabat. Ada doanya, ada nyanyiannya, ada petunjuk-petunjuk gerakan praktis. Misalnya, orang berhikmat itu yang seperti apa? Pasti harapannya pemimpin-pemimpin kita berhikmat. Tetapi kalau kami omong dengan umat, berhikmat itu cobalah lihat di depan gereja katedral itu. Kalau lampunya merah ya berhenti, itu orang berhikmat, warga negara yang berhikmat. Jangan dilanggar. Seringkali terjadi kecelakaan di depan Masjid Istiqlal dan gereja katedral itu. Kalau sungguh mau berhikmat, taati peraturan lalu lintas sampai sesederhana itu. Orang berhikmat itu yang seperti apa? Orang berhikmat adalah orang yang tidak membuang-buang makanan misalnya. Misalnya, di harian Kompas beberapa waktu yang lalu itu ada judul di pojok kiri atas halaman pertama, setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang. 1,3 miliar ton dibuang. Pasti yang membuang bukan orang berhikmat. Sementara Paus Fransiskus mengatakan membuang-buang makanan berarti merampas hak orang miskin. Saya kira contoh-contoh seperti itu
penting untuk disampaikan. Jadi mengamalkan Pancasila, gagasan menjadi macam-macam kecil-kecil, dijadikan gerakan, harapannya menjadi habitus baru bangsa. Itulah yang kami usahakan lakukan. Moga-moga pada waktunya nanti buah-buah dari usaha semacam itu dapat disumbangkan sebagai warga negara Indonesia yang hidup dengan inspirasi iman Katolik. Terima kasih.